Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan izinkan kami kelompok 4 teori desain yang beranggotakan Resti Kusuma Asri, Azhar Fauzan, Yuda Sujud Pranyoto, dan saya sendiri Muhammad Agung Ramadan. Di sini kelompok kami akan membawakan tema Art Deco mulai dari sejarah, seniman, hingga karakteristik seni pada masa tersebut. Pada akhir abad ke-19 di Prancis, para seniman mulai sadar bahwa gaya seni Art Nouveau sudah ketinggalan zaman. Lalu pada tahun 1901, tiga seniman membuat sebuah kelompok dengan tujuan membuat gaya seni yang baru. Nah, berikut merupakan kutipan dari Francis Jordan yang membuat para seniman membuka matanya dan dengan kompak bersama merencanakan pameran besar-besaran yang menampilkan seni dekoratif gaya baru. Awalnya direncanakan pada tahun 1914, namun akhirnya baru dilaksanakan pada tahun 1925. Art Deco menjadi sangat terkenal dan bersinar pada sekitar tahun 1920, pusatnya di kota Paris, Prancis, menjadikan seluruh seniman-seniman terkenal di seluruh dunia untuk mempelajari bagaimana Art Deco itu terbentuk. Namun, Art Deco mulai keluar dari mode pada akhir Perang Dunia Kedua dan tidak lagi digunakan sampai akhir tahun 1960-an. Melihat hal itu, seniman mulai mencari cara agar dapat menemukan kembali hal baru yang sesuai, tanpa menghilangkan sepenuhnya gaya Art Deco. Nah, berikut merupakan Art Deco dan karakteristiknya. Sebelum kita berpindah ke masing-masing bidang, di sini saya akan menjelaskan Art Deco secara umum. Nah, Art Deco ini memiliki karakteristik utama yang berasal dari penggunaan berulang bentuk, mulai dari linear, geometris seperti segitiga, zigzag, trapesium, maupun pola chevron. Mirip seperti Art Nouveau, objek-objek seperti bunga, hewan, atau sosok manusia akan disederhanakan agar dapat menjaga estetika keseluruhan yang dipancarkan Art Deco itu sendiri. Baik, yang pertama, sebuah karya desain grafis Art Deco mempresentasikan bentuk-bentuk geometris dan kurva-kurva, streamline dan motion line, serta efek airbrush yang begitu dominan pada era ini. Karya desain Art Deco turut berkembang sebagai bentuk reaksi melawan gaya yang rumit, berliku-liku, dalam hal ini ditujukan kepada aliran Art Nouveau. Selanjutnya, pada bidang packaging design, ini memiliki ciri-ciri terdiri dari 2 atau 3 warna dan biasanya warna emas, jelas bentuk dari linearnya, terkesan mewah dan mengandung unsur bunga seperti kemasan yang ada di gambar di samping. Nah, ini merupakan salah satu representasi dari Art Deco. Berbicara tentang gaya Art Deco, sepertinya tidak jauh-jauh dengan dunia arsitektur. Oleh karena itu, di sini saya melampirkan bagaimana karakteristik bangunan pada gaya Art Deco. Yang pertama, adanya zigurat. Yang kedua, sisi yang melengkung. Yang ketiga, atap yang datar. Yang keempat, jendela glass block. Yang kelima, warna variatif. Yang keenam, unsur abstrak. Dan yang terakhir, lampu yang khas. Gaya Art Deco juga dapat ditemui dalam tipografi. Tipografi pada era Art Deco ditandai dengan bentuk geometris. Seringnya dijumpai dengan bentuk huruf yang memanjang dengan banyak detail mewah dan dekoratif. Salah satu karya tipografi yang populer pada era Art Deco adalah di Bourbon, diciptakan pada tahun 1929 oleh desainer grafis Art Deco bernama A.M. Cassandre, di mana dalam font ini ia mengkombinasikan struktur yang sangat tebal dengan garis vertikal atau horizontal yang tipis. Huruf bergaya Art Deco sebagian besar digunakan secara kapital keseluruhan. Karena itu, mereka adalah pilihan populer untuk headline dan banyak digunakan untuk tujuan branding. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa mengenai seniman Art Deco. Yang pertama adalah Adolf Jean Marie Mouron atau A.M. Cassandre, lahir pada 24 Januari 1901 di Kharkov, Ukraina.
Cassandre adalah seorang yang multitalenta di era Art Deco. Spesialisasinya dalam merancang banyak poster dengan gaya uniknya sendiri terinspirasi oleh kubisme dan surrealisme yang begitu menjamur pada era tersebut. Dari mendemonstrasikan poster-poster Art Deco yang ramping, sangat klasik, dan elegan, ia juga mampu menguasai teknik airbrushing. Adolphe Jeans Marie Mouron atau A.M. Cassandre percaya bahwa designing a posters means solving a technical and commercial problems in a language can be understood by the common man. Karya seninya termasuk teknik dan keyakinannya masih terus hidup hingga kini dan akan terus menginspirasi semua seniman dan desainer di seluruh dunia. Berikut merupakan beberapa karya-karya terkenal dari A.M. Cassandre. Contohnya pada poster Du Bonnet yang begitu fenomenal di tahun 1932. Lalu beberapa karya lainnya seperti Paris, Réglisse Florence, dan Triplex juga menambah ketenarannya. Selanjutnya ada Tamara Delentika. Lahir dengan nama Tamara Rosalia Gurwitz-Gorska yang memiliki julukan The Baroness with a Brush. Nah, ia lahir tanggal 16 Mei tahun 1898 di Warsawa, Polandia. Nah, ia mengenal seni sejak masih kecil dan memulai pendidikan seni formalnya saat ia pergi ke Paris. Ia belajar di avant-garde dan mencoba untuk memudahkan seni modern dengan warisan bentuk klasik dari Renaissance hingga Inggris. Saat ia belajar, ia menyadari bahwa lukisan yang hadir dari seniman impresionisme kala itu menggunakan warna yang kotor. Oleh karena itu, ia ingin membuat gaya lukisan sendiri dengan menggunakan warna yang cerah, terang, bersih, dan elegan. My goal is never to copy, but to create a new style, clear luminous colors, and feel the elegance of the models. Nah, berikut adalah karya-karya fenomenal dari Tamara Delentika. Yang pertama itu ada autoportrait, self-portrait in the Green Bugatti yang selesai pada tahun 1929. Dengan quotes yang terkenal dari pelukisan ini adalah I was always dressed like a car and the car like me. Lalu ada The Green Field, lalu ada Nude in a Terrace, dan satu lagi ada Still Life with a Russian Doll. Selanjutnya, ada seniman yang bernama Le Corbusier. Lahir dengan nama Charles Edward Jenner Chris pada 6 Oktober 1887, Le Corbusier adalah putra kedua dari Edward Jenner, seorang pelukis, dan Madame Jenner, seorang musisi dan guru piano. Alasan ia mengganti namanya dari Charles Edward ke Le Corbusier adalah karena ia ingin memisahkan citranya sebagai arsitek dan sebagai seniman serta penulis. Ia tidak mempunyai pendidikan formal dalam bidang arsitektur. Pada usia 13 tahun, ia meninggalkan sekolah dasar untuk belajar memahat. Lalu guru di sana memutuskan bahwa Le Corbusier harus menjadi seorang arsitektur karena kemampuan menggambarnya yang di atas rata-rata. Beberapa proyek Le Corbusier yang paling dikenal adalah Villa Savoye, Notre Dame du Haut, dan Unit de Habitation. Lalu dia dikenal dengan motonya yang berbunyi, "A house is a machine for living in." Begitulah katanya. Lalu di sini ada salah satu dari karya-karya yang terkenal buatan Le Corbusier, yaitu Notre Dame du Haut. Notre Dame du Haut adalah kapel Katolik Roma di Ronchamp, Prancis, dibangun pada tahun 1955. Bangunan ini adalah salah satu contoh arsitektur terbaik karya Le Corbusier. Lalu di sebelah kanan ada Villa Savoye dan di sebelahnya lagi ada Unit de Habitation. Paul Poiret merupakan desainer yang mengawali fase Art Deco dalam dunia fashion. Lahir di keluarga pedagang kain di lingkungan miskin di Versailles, Paris, pada 20 April 1879. Poiret memiliki ketertarikan dan kedekatan dengan hal-hal yang berbau budaya timur. Fashion Poiret terhadap Orientalisme, Chinoiserie, era petani Eropa, dan desain Afrika Utara memperkenalkan unsur kesederhanaan yang tegas pada dunia fashion dan dekorasi. Kesederhanaan struktural pakaiannya mewakili momen penting dalam munculnya era modern, dan secara efektif menetapkan paradigma mode modern, serta mengubah sejarah fashion secara permanen. Kontribusi utama Poiret pada fashion adalah tekniknya menggalungkan kain, alternatif menjahit, serta penggunaan pola yang lebih populer. Menurut Poiret, fashion lebih dari sekedar berbusana.
Berikut ini ada beberapa karya Paul Claudette yang cukup terkenal. Nah, yang pertama ada Confucius. Jubah sederhana bergaya oriental yang cukup populer karena disebut-sebut memiliki sejarah kontroversi dengan putri Rusia pada masa itu. Selain itu, karya-karya lainnya ada Eastern Self Fancy Dress Costume yang didesain pada tahun 1911 serta Coat in Black Wool with Fur and Leather Ethic yang didesain pada tahun 1919. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.